Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tren. Iki. Berarti kenapa sayang lagi? Alhamdulillah sayang. Beli kat di mana macam ni? Berarti rumpung kan toh? Saya kaman pasar. Kemarin soalnya. Semang sarang misalnya. Mau tapat sama minggu jauh. Kalau di family sarang misalnya. Aku jauh kan toh? Kosong apa nggak toh? Kita bisa macam itu dia so panca. Kastanya aja. Panca ini kan. Ini sih bukan gitu. Oh baru sendiri. Jadi orang lain berarti. Ting, Ding. Beli kopi tambah. Aslina aku di Kabarlowan. di belum mana? Ke panika tang kacong. Pernah laga putar nembian. Thank you. Pola tak kedui halang angkasa. Terus ebi nang galing toh. Putra saya kamu lagi. Pulang gula ke di putra dua. Se nomor 2 toh. Pula saya asma Hilala Sanggi ya guys. Oh, engki. Gimana di senika? Gula tak bisa sakit ibi. Engki. Kalau mereka sana dia kejeping. Engki. Jarang saya celanakin ke jeping. Ni gula. Thank you. Jarang sepuanya mah hingga dukung. Engki. Tinggal boleh ke mereka sana ke jeping ada. Engki. Ting. Mak udah tamu ya rumah. Ya, dan adiknya tuh aku sekaki. Derema sekaki. Mana beda dari telur TV pak, udah nerima pak. Karena pun hampir pun saya berlebaran sarang kakak. Iya man kok ya kita kaki. Iya. Ya mun ke kaki mantep, ya bapak adukung kaki dia. Ya mun ke kaki kurang mantep, ya dihina. Masuk pun rezeki kok yang tuan celake. Tempat boleh nerima. Oh iyalah kebelan kok. Kati mana apa tuh benar? Ya saya punya ceping sa senika. Lampu nabi saya di itu nggak sampai ini kasih gula pada. Sarang gula senika kimon ke kaki ping dia mantap. Kita rapat terus aki bapak adukku 100% bapak adukku. Berarti mereka rekan nasokat lagi. Ki Alhamdulillah lah kau pada nasokat. Oke. ini kak bila sekarang Ki saya dari kantor dokter ke saya ini kak. ki pola bulan datang nih kak bulan recep Oh, engki. ki bulan setengan kantor nih kak beda di acara pasang-pasang nih kak repot sekali. Oh, engki. Semoga sang Allah Taala saya kedua mereka mentera jodoh baris itu akhirat. Amin amin amin. Amin. Anu tahu apa? Saya sudah aja keluarga kan toh. Ya alhamdulillah saya. Ki tiga gula gasa. Langsung lagi. Ki ni kak kibaran kak di kabar loras dina. Corak ki ocan nih kak. Enten kak ki jejak aja nih. Oh, oke. Tinggal deh. Pun mencak ya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya lah. Pada di rumah kak?
Udah Roma kok ya, bersantai tak keluar. Harap Mak Jurah, Mak Jurah. Anu suara, Jurah berapaan susah. Tengah toro apa kasar ngajak toro ngajak aja gitu. Aja len, Oke. demi jadi negara. Ama kering. Iya lah Mayu tak apa. Amit kan ke bapak cek keluar pintu. Konin nah? Kira percaya boleh. Oh iya. Iya lah data sejak kemarin kok. Iya iya. Ya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah bergulat lama dengan dirinya sendiri, akhirnya Hilana memberanikan diri untuk menceritakan segala gundah gulananya pada Syaifri. Ia menceritakan bahwa ia takut tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Namun ternyata Syaifri tidak masalah akan hal itu. Syaifri tentu tidak ingin dirinya menjadi penghalang Hilana pada lautan ilmu seperti impian Hilana. Namun, tidak serta-merta Syaifri melepas begitu saja. Ia juga memberi beberapa syarat. Gila taraf. Penting kok motor karena encakan dunia kampus ini ya bebas kok motor antara hubungan kok bibe kan sampai gara-gara bulan aku diri ya kok bibe anda tak ada tengah cerita.
anu kamu bro. Ini kok gini mah. Kakak, ini mau sing berbagai benda. Sekarang mah. Putih. Kamu enggak? Gimana itu kan tadi? Kok ngejek banget. Bener bener apa? Iya besar apa kak? Bener ben bisa keluar bentang. Si kemaroa, coba keluaran ke lu pada. Beda. Si kemar. Saya nama Hilana. Benih hilana kok. Ceki ngaleng le. Arwah si teraking ko arwah sak dia go. Bukten ya bodi. Kema bukten kema. Ceki ngaleng. Ri le. Ba lu gelo Arya memang racit ke TV. Dah. Ari ki ngaling nga ba? Arya minta terakhir kan ko Arya. Bener minta atur sampai jeng kunceng gua dua. Lah mangkan bun keman. Ceki banyak kan jelek. Noro. Iya. Malah. Aja lah penyong. Tiga apa? Ayo. Pak. Di sana Pak, ada orang yang berantem Pak. Di sana Pak, Ayo Pak. Orang mata ya congkok. Pikiran tak nyaman nih malam kok. Mimpi kacung. Jadi kacung dia tak keluar menurut tak lemole. Tak pernah rumah. Ya biasa. Dan ngodutan setia aku tak percaya dia lah aku ndak jalan menakan setia. Di dalam cong cek karo hanya mereng tua ke anak. Bisa kone banyak bakun ke beter jalannya mana botok. Pada lemole. Ya iya bakun. Untuk tak sekema apapun dah iya. Tek, jangan tek. Ora, kita mari oca. Tek. Kenapa kena? Tak oning pak. Kadang pakai aku tak salah. Orang kecil aku. Padahal aku atau lo. Ya mudah dia senyaman mahal di buka telepon apa gitu. Sidang pertama pemeriksaan pelaku oleh Majelis Hakim 8 Januari 2023. Hakim memasuki ruang sidang.
Dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan seluruh alat komunikasi dan dimohon bersikap sopan dan tertib dalam persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 878-B-2024 Pengadilan Negeri Pamekasan tentang penganiayaan atas nama terdakwa Syaifi Indah, Abdul Somad dan Rizky dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia. Kepada petugas, silahkan memanggil terdakwa. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa dengan sehubung tindak pidana yang didakwakan kepada saudara sekalian. Apakah saudara sudah siap? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia. Apakah semua terdakwa sudah mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Kami tahu, Yang Mulia. Baik, untuk yang pertama, saudara terdakwa 1, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Syaifi Indah, umur 27 tahun, agama Islam, alamat Desa Rabasan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pekerjaan wira swasta. NIK 73120525102. Penahanan 27 November 2023 sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan tanggal 27 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Desember sampai dengan 5 Januari tahun 2024. Apakah benar saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah diperiksa oleh pihak penyidik atau dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang mengingkari oleh saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara telah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Baik, untuk terdakwa 2, kami akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP.
Nama Abdul Somad, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Candi Burung, Propo, Kabupaten Pamekasan. Pekerjaan pelajar, NIK 321 806 361 289 0014. Penahanan 27 November 2023 sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan 27 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Desember sampai dengan 5 Januari 2024. Apakah benar saudara? Betul yang mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah diperiksa oleh penyidik atau dari pihak kepolisian? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara telah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia. Saya didampingi oleh penasehat hukum saya. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Iya yang mulia. Baik saudara terdakwa 3, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat dalam BAP. Nama Rizky, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Pelengahan Daya, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan. Pekerjaan pelajar, NIK 321 756 423 089 2014. Penahanan 27 November 2023 sejak ditangkap oleh penyidik, ditahan oleh penyidik rutan 27 November 2023 sampai dengan 27 Desember 2023, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Desember sampai dengan 5 Januari tahun 2024. Apakah benar saudara? Benar yang mulia. Apakah saudara sebetulnya sudah diperiksa oleh pihak penyidik? Sudah yang mulia. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara telah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Apakah saudara terdakwa hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Iya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum? Sudah yang mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara. Baik yang mulia. Kepada penuntut umum silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, terima kasih saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Silahkan dibacakan. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Pamekasan. Surat dakwaan nomor register perkara 878 PIT B 2024 Pengadilan Negeri Pamekasan.
dengan terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Syaifi Indat. Tempat lahir Sampang, 19 Agustus 1996. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan wira swasta. Terdakwa 2. Nama lengkap Abdul Somad. Tempat lahir Sampang, 11 Maret 1998. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Terdakwa 3. Nama lengkap Muhammad Rizki. Tempat lahir Pamekasan, 6 Juli 2000. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa. Atas perbuatan tersebut, maka ketiga terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana terdapat pada pasal 354 KUHP. Jaksa penuntut umum Iqbal Haqiqur Rahman dan Putri Maisyarah. Apakah saudara mengerti isi dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mau mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Kami pasrahkan kepada penasihat hukum kami, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Kami tidak akan mengajukan nota keberatan, Yang Mulia. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang kami lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Yang Mulia Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun, pada persidangan kali ini, kami belum siap. Untuk itu, kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda selama 2 minggu oleh Yang Mulia Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini ditunda selama 2 minggu? Kami setuju, Yang Mulia. Kami akan menyiapkan alat bukti kami juga, Yang Mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda selama 2 minggu. 2 minggu ke depan tanggal berapa, Panitra? Tanggal 19 Februari 2023, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 jam 9.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat-alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Selamat pagi hadirin semua. Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 878 garing P.B. garing 2024 garing Pengadilan Negeri Pamekasan tentang penganiayaan atas nama terdakwa Syaifi Indat, Abdul Somad dan Rizki dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri saudara di samping penasihat hukum saudara. Dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Kepada saudara penuntut umum, kami persilakan menghadirkan saksi-saksi. Baik, Yang Mulia. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia.
Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Syaifi Indad, Abdul Somad, dan Rizky. Apakah saudara saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan diberikan sumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 1, kami persilakan untuk memimpin sumpah saksi. Saudara saksi, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Daripada sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar, atau yang saudara alami sendiri. Dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara saksi mengerti? Mengerti. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya sehat Yang Mulia. Ya, sehat Yang Mulia. Sehat Yang Mulia. Sehat Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara telah mengenal terdakwa? Iya Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Iya Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau pekerjaan terhadap para terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenal kami selaku majelis hakim dan panitera pada persidangan hari ini? Tidak. Saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa saudara saksi dipanggil ke persidangan hari ini? Iya. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Apakah Anda mengenal keluarga korban? Tidak, Yang Mulia. Saya hanya mengenal korban tapi tidak dengan keluarganya. Dari kapan saudara mengenal dan dekat dengan korban? Sejak awal perkuliahan Yang Mulia. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis pada siang tersebut? Waktu itu saya sedang berada di depan tempat fotokopi dan memang saya melihat korban dengan dua temannya sedang berjalan dari arah barat ke arah timur. Terus beberapa menit kemudian saya memang tidak melihat terdakwa saat di TKP, tapi waktu itu saya langsung melihat korban sudah dipukuli oleh terdakwa. Apakah korban pernah bercerita tentang kasus kalau dia akan dianiaya di samping kampus UIM? Yang benar saja Yang Mulia. Mana ada orang dianiaya, dirinya sudah tahu terlebih dahulu kalau dirinya akan dianiaya. Maksud saya, apakah Anda tahu bahwa ada permasalahan antara korban dan terdakwa? Untuk itu tidak tahu Yang Mulia. Tetapi korban sempat bercerita kalau dia suka sama Ilana, tetapi Ilana sudah mempunyai tunangan. Cukup Yang Mulia. Bisa Anda jelaskan bagaimana dia bercerita kalau dia suka sama seorang wanita yang bernama Ilana? Pertama dia ketemunya di depan BAK, terus si Abbas suka sama Ilana tapi terhalang oleh tunangannya. Tidak tahu Yang Mulia, tapi Ilana sempat cerita kepada saya. Cukup Yang Mulia. Dari pihak penuntut umum,
Apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Iya, ada yang mulia. Saudari saksi, apakah Anda mengetahui bagaimana proses penganiayaan tersebut terjadi? Seperti yang sudah saya bilang barusan, bahwa saat itu saya sedang berada di depan tempat fotokopi dan saya juga sempat melihat korban dengan dua temannya. Saudara saksi, apakah terdakwa dalam memukul korban memakai benda keras atau benda tajam? Yang saya lihat terdakwa juga sempat memakai kayu balok untuk memukul. Dalam benda tersebut, saya kurang jelas dalam melihatnya karena saya ada di sebelah barat jalan dan sempat terhalang lintasan mobil lewat. Dari ketiga terdakwa mana yang saudara saksi lihat yang memakai benda keras atau tajam dalam melakukan penganiayaan itu? Sepertinya terdakwa satu. Baik, untuk pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, kami persilahkan. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara saksi sudah memastikan atau melihat dengan jelas bahwa terdakwa ini memukul menggunakan benda tajam ataupun keras? Saya tidak begitu jelas melihat bahwa terdakwa itu memukul dengan benda keras. Tetapi waktu itu saya melihat benda keras tersebut sudah ada di TKP. Tidak begitu jelas. Saya melihat korban memukul menggunakan tangan ataupun menggunakan kayu ataupun benda tajam. Apakah saudara saksi yakin jika barang atau benda tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dengan sengaja oleh terdakwa? Tidak tahu. Apakah saudara melihat dengan jelas kalau terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan? Saya melihat terdakwa memukul dengan tangan. Berarti terdakwa ini hanya memukul dengan menggunakan tangan? Iya. Baik, pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Iya, silakan. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan kalau saudara saksi melihat terdakwa memukul menggunakan benda tajam, dan ketika ditanya oleh penasihat hukum, saksi cuma mengatakan memukul dengan menggunakan tangan. Dan tolong bagi saudara saksi diberikan keterangan jelasnya dan dimohon dijawab jujur. Mohon izin yang mulia. Pertanyaan penuntut umum ini memaksa dan mengancam saksi sehingga saksi mengalami ketakutan atas pertanyaan tersebut. Mohon maaf yang mulia, kami hanya ingin memastikan bahwa keterangan yang diberikan dalam persidangan ini memang betul keterangan yang sesuai dengan fakta dan kejadian. Kepada penasihat hukum, mohon tidak menyanggah pertanyaan dari penuntut umum. Nanti akan diberikan waktu masing-masing. Kami persilakan kembali kepada saksi untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan dari penuntut umum. Begini yang mulia, di sini saya sampaikan bahwa saya tidak begitu jelas kalau terdakwa memukul menggunakan kayu balok dan senjata tajam. Akan tetapi pada saat itu terdakwa memegang kayu balok. Saya ingatkan saudara bahwa saudara dimintai keterangan saksi di persidangan ini itu disumpah. Jika saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dituntut atas memberikan keterangan palsu. Cukup yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan kepada saksi? Cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap sudah selesai. Diperintahkan terdakwa untuk duduk kembali ke depan yang mulia hakim dan dirusita untuk mengarahkan terdakwa untuk duduk di depan majelis hakim.
Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Apakah saudara sekalian bersedia? Iya, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan dirinya, dan kepada terdakwa kami persilakan untuk berdiri. Dan kepada hakim anggota 1 untuk memimpin sumpah saksi. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain. Daripada yang sebenarnya. Saudara terdakwa telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara alami sendiri, dan jangan sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena terdakwa dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara mengerti? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Baiklah, kepada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Ya, dipersilakan. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara melakukan pemukulan terhadap korban Abbas? Benar, Yang Mulia. Kenapa saudara melakukan pemukulan terhadap korban? Sakit hati, Yang Mulia, karena tunangan saya selingkuh dengan korban. Jadi saya terpaksa memukul korban. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Baik, saudara terdakwa, Anda tadi telah mengakui perbuatan Anda. Pertanyaannya adalah apakah sebelumnya saudara merencanakan terlebih dahulu atas perbuatan Anda terhadap korban? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Namun Yang Mulia Hakim, terdakwa memiliki hak untuk diam atau right to remain silent. Saya tidak ingin menjawab, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa dapat menghubungi dan mengetahui kalau korban pada saat itu sedang kuliah dan pada saat itu juga sedang jamnya pulang kuliah? Saya tidak menghubungi korban, Yang Mulia, akan tetapi saya menunggu korban dari pagi sampai pulang kampus. Kepada terdakwa 2 dan 3, kenapa saudara ikut terlibat dalam pemukulan? Apakah saudara juga memiliki permasalahan terhadap korban? Kami tidak mempunyai masalah dengan korban, karena sesungguhnya korban juga teman satu kelas kami dan juga satu kampus. Lalu, mengapa saudara ikut andil dalam pemukulan tersebut? Saya ikut karena saya diajak terdakwa 1. Saudara terdakwa 2 dan terdakwa 3, apakah saudara memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa 1? Tidak. Tidak memiliki hubungan keluarga. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan penganiayaan? Tidak ada, Yang Mulia.
apakah ada orang lain yang membantu saudara untuk melancarkan perbuatan saudara? Tidak, Yang Mulia. Kami hanya berencana bertiga saja. Cukup, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada, Yang Mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, saya sudah mengatakan dengan sejujur-jujurnya dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah di saat memberikan keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, saya mengakui semua perbuatan saya. Saudara terdakwa, apakah saudara telah mengetahui akibat hukum terhadap tindakan saudara dan apakah saudara menyesal melakukan perbuatan tersebut? Iya, saya menyesal. Cukup, Yang Mulia. Baiklah, maka sidang akan kami tunda pada hari Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024 pada jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan kembali. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Selamat pagi. Pada hari Senin 30 Januari 2024 dengan nomor perkara 878 garing Pit B garing 2023 Pengadilan Negeri Pamekasan akan dilaksanakan. Selamat pagi semuanya. Sidang Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 878 garing P.B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Pamekasan tentang penganiayaan atas nama terdakwa Syaifi Indad, Abdul Somad, dan Rizky dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, silahkan memanggil terdakwa. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi terdakwa pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik, Yang Mulia. Surat tuntutan kasus penganiayaan Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara 878 Pit B 2024 Pengadilan Negeri Pamekasan dengan terdakwa 1 Syaifi Indad, tempat lahir Sampang 19 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta. Terdakwa 2 nama lengkap Abdul Somad, tempat lahir Sampang 11 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1 proses. Identitas terdakwa 3 nama lengkap Muhammad Rizky, tempat lahir Pamekasan 6 Juli 2000, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1 proses. Tuntutan bahwa terdakwa Syaifi Indad, Abdul Somad, dan Muhammad Rizky pada hari Senin tanggal 31
2023 sekiranya pukul 13.33 waktu Indonesia Barat atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Juli 2023 bertempat di samping Pokma Desa Betet, Kecamatan Pamekasan atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan penganiayaan terhadap Hasan Basri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bermula pada waktu terdakwa sedang ngopi bersama temannya di kedai Sae, kemudian Rizky melihat Hasan Basri sedang berjalan bersama teman-temannya. Lalu Rizky memberitahu kepada Syaifin bahwa ada teman tunangannya yang dikira selingkuh oleh terdakwa, dan terdakwa menghampiri Hasan Basri lalu menuduh Hasan Basri selingkuhannya tunangannya. Hasan Basri menjelaskannya yang sebenarnya, tapi si Syaifin tidak menerima penjelasan tersebut. Kemudian terjadilah penganiayaan oleh terdakwa kepada Hasan Basri, dan pada saat itu ada Hikmah Zahra melihat dengan jelas ada sekelompok orang yang menganiaya kelompok lain dengan memukul menggunakan kayu. Juga ada Ali Mashan melihat kejadian tersebut bahwa terdakwa memukul menggunakan kayu balok. Rodiah juga melihat dari jarak jauh di seberang jalan ada orang yang bertengkar. Namun Rodiah tidak tahu jelas siapa yang bertengkar. Dan Saifuddin juga melihat kejadian tersebut ketika Saifuddin duduk di sebelah utara Koma. Tiba-tiba ada sekelompok orang bertengkar dengan tidak memakai alat tajam ataupun kayu balok, tetapi menggunakan tangan. Pulang ke kosan, pada saat itu juga terdakwa yang akan pulang ke kos tidak sengaja melihat Hasan Basri, Abdul Majid dan sedang asik ngobrol di jalan. Bahwa terdakwa yang masih marah dan kesal akibat tunangannya diganggu atas kesalahpahamannya membuat terdakwa dating. Akhirnya memukuli Hasan Basri hingga terjatuh. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Dari perbuatan tersebut, Hasan Basri mengalami luka memar dan luka ringan di wajah dan sebagian tubuhnya. Atas perbuatan tersebut, maka ketiga terdakwa dituntut telah melanggar pasal 354 dengan tuntutan pidana penjara selama 5 bulan. Pamekasan, 30 Januari 2024. Jaksa Penuntut Umum Iqbal Habibur Rahman dan Putri Maisyarah. Baik, sekian itu yang mulia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa. Apakah saudara sekalian akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Kami pasrahkan kepada penasihat hukum kami yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan pembelaan dari terdakwanya. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa tidak memukul korban menggunakan senjata tajam seperti halnya pisau dan sebagainya. Akan tetapi, terdakwa memukul korban menggunakan tangan. Adagium mengatakan, bukti itu lebih terang daripada cahaya, dan hari ini benar-benar bukti itu lebih terang daripada cahaya. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari terdakwa? Baik, yang mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, replik akan disampaikan secara lisan atau secara tertulis? Secara lisan yang mulia. Baik, kami persilahkan. Baik yang mulia, dengan tuntutan yang telah kami sampaikan, kami bersikukuh dengan tuntutan yang telah kami sampaikan. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan atas pembelaan dari persidangan hari ini, dan sidang dinyatakan ditunda 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, tanggal berapa, Pak Nitra?
tanggal 19 Februari 2023 yang mulia. Baik, demikian pada tanggal 19 Februari tahun 2023 akan dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir di sidang selanjutnya tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Selamat pagi semuanya. Sidang Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dengan nomor register perkara 878-P.B/2024 Pengadilan Negeri Pamekasan tentang penganiayaan atas nama terdakwa Saifi Indad, Abdus Somad dan Rizky dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah kondisi terdakwa pada hari ini sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Kami sehat yang mulia, kami siap mengikuti persidangan ini. Saudara sekalian, mengingat yang mulia hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan yang sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka kepada terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara khidmat putusan yang dibacakan pada hari ini terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana. Demikian terhadap hak-hak penuntut apabila tidak puas atau tidak terima atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Putusan nomor register perkara 878-P.B/2023 Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dakwaan. Identitas terdakwa 1. Nama lengkap Saifi Indad, tempat tanggal lahir Sampang 19 Agustus 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sampang, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan S1 proses. Identitas terdakwa 2, nama lengkap Abdus Somad, tempat tanggal lahir Sampang 25 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Sampang, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1 proses. Nama lengkap Muhammad Rizky, tempat tanggal lahir Pamekasan 6 Juli tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pamekasan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan S1 proses. Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan surat perintah penetapan masing-masing oleh mengadili 1. Menyatakan terdakwa Saifi Indad, Abdus Somad dan Muhammad Rizky tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 10 hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan 1 barang bukti berupa 1 kayu balok. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Muhammad Khalilur Rahman MH sebagai Hakim Ketua, Wasiul Hasanah SH Hakim Anggota 1 dan Intan Sabarina SH
Hakim Anggota 2.